Mari persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh, tenangkan pikiran dan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau diisi dengan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang hidup. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu menjamah kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Supaya setiap kami tidak ada yang terlewatkan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
teguhkan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu
ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Persiapkan hatimu untuk menerima firman. Haleluya. Di luar firman kita tidak dapat berbuat apapun, sebab firmanlah sumber kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Semuanya Kau ajaib bagiku. Dan ku
bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang berkasih, mari kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari kita sebelumnya bersama-sama kita menyatakan iman kita mendeklarasikan iman kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudaraku dan ikuti saya mengucapkan pengakuan di kalimat demi kalimat. Saya percaya dan menerima. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus? Apa yang Alkitab katakan siapa saya di dalam Kristus? Demikianlah saya. Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku? Apa yang Alkitab katakan milikku? Sungguh adalah milikku. Sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan, kasih sayang atas kami sepanjang minggu ini. Secara khusus pada pagi hari ini kami bersatu hati dalam pertemuan ibadah lewat live streaming ini. Bapa berkati firman-Mu kami dengar. Roh Kudus menolong setiap kami supaya mengerti firman-Mu, dan terlebih dari itu Engkau mengkobarkan setiap hati kami untuk kegairahan untuk perkara-perkara Tuhan. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu persis bahwa di dalam hidup ini ada banyak persoalan yang menanti kita untuk kita selesaikan. Satu persatu antri meminta perhatian kita untuk kita tangani. Dari perkara yang simpel sampai kepada perkara yang sulit. Dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar. Semuanya menantikan kita untuk kita selesaikan, untuk kita tangani. Dari urusan rumah tangga sampai kepada urusan-urusan pekerjaan, saudaraku dikasih Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri siapapun yang hidup di bumi ini harus menghadapi fakta yang demikian. Tapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada satu hal yang paling penting yang harus mendapat perhatian kita secara penuh, yaitu adalah menjaga stamina rohani kita. Menjaga stamina rohani melebihi dari hal yang lain yang kita harus utamakan. Yang harus kita beri waktu yang khusus, yang lebih daripada kita memberi perhatian kepada yang lain. Sekali lagi, dari segala hal yang membutuhkan perhatian kita, ada satu hal yang paling membutuhkan perhatian kita adalah, yaitu menjaga stamina rohani kita, saudaraku. Mengapa bisa demikian? Alasan prinsip utamanya adalah begini, saudaraku. Ketika kita memiliki stamina rohani yang baik, stamina di sini maksudnya adalah kekuatan rohani yang baik, maka segala persoalan yang menanti kita untuk kita selesaikan akan kita peroleh kekuatan untuk menyelesaikannya, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau kita mengutamakan hal-hal yang lain untuk kita selesaikan dibandingkan kita menjaga stamina rohani kita, dan kita akan kehilangan kekuatan, dan pada akhirnya kita kehilangan yang paling utama di hidup kita, saudaraku. Sebab dari segala hal yang kita perhatikan, yang kita beri perhatian, yang kita peduli hidup ini, tidak ada yang lebih bersifat kekal dibandingkan perkara rohani, saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengutamakan, memberi perhatian yang lebih daripada yang lain akan stamina rohani kita.
Kita seringkali mencek kesehatan kita, kalau ada merasa tidak sehat lalu kita cepat-cepat mencari solusi untuk kita jaga supaya kesehatan tetap terjaga dengan baik. Demikian juga di segi keuangan, kalau kita merasa usaha kita hari ini tidak lebih berhasil, tidak lebih mendapat keuntungan lebih dari hari yang lain atau menuju kepada kerugian, kita berusaha untuk menjaga supaya ada kestabilan, ada keuntungan yang lebih, saudaraku. Tetapi perkara rohani jauh lebih penting dari itu, saudaraku. Hendaknya setiap anak Tuhan memiliki sebuah kepekaan yang demikian. Kalau kita bisa peka untuk mementingkan kesehatan tubuh kita, kalau kita bisa peka mementingkan masalah ekonomi kita, kalau kita bisa peka mementingkan urusan rumah tangga, urusan studi, urusan hobi kita, urusan kesenangan kita, urusan makan minum kita, maka seharusnya kita memiliki kepekaan lebih dari itu semua adalah kepekaan kita akan perkara rohani, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau seseorang bisa merasakan kepekaan untuk kesehatannya, berarti orang itu masih punya punya rasa kesehatan, rasa menjaga jiwa, rasa dari jiwanya menjaga kesehatannya masih berjalan dengan baik. Tapi kalau ada orang sudah tidak merasa penting itu menjaga stamina rohaninya, sebenarnya sudah sakit, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ada orang sudah tidak lagi mempedulikan perkara-perkara rohani atau stamina rohaninya, itu menandakan salah satu ciri dia sedang menuju sakit dalam atau sedang berada sakit dalam keadaan rohani, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya ingin menekankan di awal ini, saudaraku, mari kita pentingkan menjaga stamina rohani kita, menjaga kekuatan rohani kita dibanding daripada kita menjaga apapun di dunia ini. Karena rohani ini lebih utama, lebih penting, dan dia bersifat kekal dari segala yang kita utamakan di bumi ini. Semua yang kita kerjakan di bumi ini hanya bersifat sementara dan akan berakhir pada suatu saat, termasuk kegunaannya, saudaraku. Tapi ketika kita berurusan dengan perkara rohani, itu bersifat kekal. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjaga stamina rohani kita, menjaga kekuatan rohani kita. Sebab kalau rohani kita kuat, kita akan punya kekuatan mengatasi persoalan apapun yang datang kepada kita. Jadi itu saudaraku dikasih Tuhan, mengapa kita perlu menjaga stamina rohani kita? Mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita pada kekasih Kristus? Ada dua kelompok alasan yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini adalah, kelompok pertama adalah alasan praktis. Alasan yang berkenaan dengan hidup sehari-hari. Alasan kelompok yang kedua adalah alasan kelompok yang bersifat prinsip. Alasan prinsip. Prinsip artinya kalau kita tidak mementingkan pertumbuhan rohani, maka kita pasti mengalami sebuah hal yang tidak bisa terhindarkan, saudaraku. Saya mulai dengan alasan yang praktis. Mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita, saudaraku dikasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengutamakan perkara-perkara Tuhan, perkara rohani, supaya kekuatan rohani itu menjadi milik kita, saudara-saudaraku? Mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita? Alasan praktis yang pertama adalah adanya tantangan hidup setiap hari yang harus kita hadapi. Adanya persoalan hidup yang setiap hari yang harus kita selesaikan. Adanya pergumulan-pergumulan hidup yang harus kita taklukkan, yang harus kita menangkan, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi apa hubungannya dengan stamina rohani, Pak Bun? Begini, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita tidak punya stamina rohani, tidak punya kekuatan rohani, tidak punya hubungan yang hidup dengan Allah, maka tantangan yang datang kepada kita akan kekurangan hikmat untuk mengatasinya. Kita akan kekurangan kesabaran, kita akan kekurangan pengertian, bahkan kita tidak bisa melink kepada relasi-relasi yang Tuhan sudah hubungkan kepada kita, saudaraku, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Jadi ketika kita tidak memiliki stamina rohani yang baik, stamina rohani yang prima, saudara-saudara kasih Tuhan, maka tantangan-tantangan hidup itu akan mudah mengalahkan kita, membawa kita kepada sebuah hidup yang sungguh-sungguh tidak membawa keuntungan bagi kita, terlebih tidak mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu alasan praktis yang pertama, mengapa kita harus memiliki stamina rohani yang baik, mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita. Karena adanya persoalan hidup yang harus kita hadapi setiap hari, setiap saat.
Kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh pengertian, kita butuh kekuatan, kita butuh kepekaan bagaimana menghadapi situasi, bagaimana menjalankan keputusan yang paling tepat, bagaimana mendapatkan hikmat dari Allah, memberikan solusi bagi persoalan tantangan hidup yang kita hadapi, saudaraku. Nah, kalau kita rohaninya prima, rohani kita baik, maka kita memiliki hubungan yang clear dengan Allah. Di situ ada tuntunan, ada hikmat Allah yang mengalir dalam hidup kita. Tapi ketika rohani kita menjadi suam-suam kuku atau rohani kita tidak lagi bergairah dengan Tuhan, maka cenderung dikuasai oleh persoalan hidup dunia ini, maka kita akan kekurangan kekuatan. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang dibalik persoalan hidup itu, saudara. Kita tidak bisa melihat solusi-solusi yang sudah Tuhan sediakan untuk menyelesaikan persoalan hidup itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalau kita simpelnya, contoh sederhananya, kalau kita tidak punya rohani yang baik, ketika keluarga kita atau anggota keluarga kita, suami, istri atau anak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau kita tidak punya kekuatan roh yang baik, kita akan meresponnya sangat emosional dan tidak membangun kita. Akhirnya membuat kita keruh dalam hubungan sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau rohani kita on dengan Tuhan, rohani kita prima, stamina kita baik secara rohani, saudaraku, kita akan memiliki kesabaran, pengertian dalam mengatasi situasi yang sedang kita hadapi. Jadi alasan praktis inilah yang pertama membuat kita mengapa harus menjaga stamina rohani kita. Karena setiap persoalan yang kita hadapi, setiap kita membutuhkan hikmat Tuhan. Tidak cukup pengetahuan dunia ini. Selalu ada faktor X yang manusia tidak tahu. Faktor X ini hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi kalau kita memiliki stamina yang baik, stamina rohani yang baik, maka kita punya link dengan Allah. Kita sanggup, kita cakap menanggung segala sesuatu. Seperti Paulus mengatakan, dalam Kristus aku cakap menanggung segala sesuatu. Dalam Kristus, dalam kesadaran penguasaan Kristus dengan rohani stamina yang baik, aku cakap mengatasi segala persoalan hidup. Artinya aku sanggup menghandle semua persoalan yang datang. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang memiliki stamina yang baik. Jadi alasan praktis yang pertama adalah mengapa kita harus menjaga stamina rohani, karena adanya persoalan, adanya tantangan hidup setiap saat yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, yang harus kita taklukkan, yang harus kita menangkan. Supaya olehnya lewat segala tantangan datang itu kita peroleh keuntungan dari Tuhan, menjadi berkat manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kita terlebih dapat memuliakan nama Tuhan. Alasan praktis yang kedua mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita menjadi tetap kuat atau tetap on dengan Tuhan adalah, saudara-saudara Kristen, adalah karena adanya orang-orang yang berada di bawah dominasi kita. Adanya orang-orang yang berada di bawah pengaruh kita, saudaraku. Kalau rohani kita tidak baik, maka orang-orang di bawah pengaruh kita akan mendapat dampak yang buruk. Bukan saja berbicara tentang masalah jangka pendek, tapi jauh lebih lagi jangka panjang. Sehingga mereka tidak memiliki kerinduan untuk mencintai Tuhan, kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, bersekutu dengan Dia. Kalau stamina kita suam-suam kuku, saudaraku, kita tidak mencintai Tuhan, maka dengan sendirinya suasana rohani di keluarga kita akan suam juga. Maka orang-orang di bawah pengaruh, orang-orang di bawah dominasi kita tidak akan mendapatkan manfaat yang baik dari suasana rohani yang tidak baik itu, saudaraku. Jadi mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita tetap prima, tetap on? Alasan praktis yang kedua adalah demi kelangsungan hidup orang-orang di bawah kita. Terlebih lagi demi kelangsungan Injil Kristus, demi kelangsungan supaya orang bergantung kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, lewat hidup kita. Alasan yang ketiga secara praktis, secara pelaksanaan, mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita tetap prima, tetap bersemangat, tetap mencintai Tuhan adalah ada tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Sementara kita di bumi ini untuk memberitakan Injil. Untuk menceritakan tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kemerdekaan dari dosa, dari kegelapan, dari keburukan, dari warisan pertama. Ada penyelesaian di dalam Kristus. Ini hanya bisa kita beritakan kalau kita memiliki suasana batin rohani kita tetap on, gairah semangat rohani kita tetap baik, saudaraku. Tapi kalau kita tidak dikuasai kesadaran akan
kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak punya gairah untuk menceritakan tentang kerajaan surga. Yang diceritakan adalah makan, minum, hobi, persoalan yang hidup di dunia ini. Tapi kalau kita punya semangat gairah rohani yang prima, kita akan memiliki sebuah gairah yang tak terpadamkan untuk selalu menceritakan tentang karya Allah yang hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan keselamatan, pemulihan hidup, pengampunan, kemerdekaan dari dosa dan hidup kekal, bahkan warisan kerajaan Allah kepada semua orang percaya. Itu sebabnya saudaraku, berkaitan yang ketiga ini saya ingin bacakan bagaimana nasihat Tuhan kepada Timotius lewat hambanya itu Rasul Paulus yang adalah bapak rohani dari Timotius sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 1 saudaraku ayat yang ke 6 yang mengatakan demikian, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dia mengobarkan karunia Allah, mengobarkan rohaninya, mengobarkan karunia atau pemberian roh Allah kepada Timotius oleh penumpangan tangan dari Rasul Paulus. Dia kobarkan imannya, semangat rohaninya akan membuat dia sadar bahwa Allah memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih dan ketertiban atau penguasaan diri atau roh kecerdasan. Sehingga dia sanggup menjadi saksi Kristus, sanggup rela menderita karena namanya dengan kekuatan Allah. Saudaraku, hanya dengan stamina rohani yang selalu prima lah, yang selalu on, selalu hubungan dengan Tuhan terhubung, yang membuat kita tetap setia memberitakan Injil. Tetap setia memberitakan firman Allah, bukan hanya dengan hikmat tapi dengan kekuatan, keyakinan dan kuasa roh Allah. Jadi saudaraku, sangat penting untuk menjaga stamina rohani kita. Oleh sebab itu, 3 alasan praktis ini bagi saudaraku. Saya harap bisa membangkitkan bagi saudara untuk mementingkan stamina rohanimu. Untuk mementingkan perkara-perkara firman, perkara Tuhan, perkara hubunganmu dengan Allah. Itu alasan ketiga yang praktis. Sekarang saya masuk kepada kelompok yang kedua. Mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita supaya tetap prima, tetap on, tetap bergairah dengan Allah? Tidak saja karena ada hal-hal praktis yang sedang kita hadapi, ada tugas yang harus kita lakukan, tapi ada hal-hal prinsip yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita tidak membangun stamina rohani kita, tidak menjaga stamina rohani kita, kita akan mengalami akibat yang tak terhindarkan. Karena ini adalah alasan prinsip, saudaraku dikasih Tuhan. Alasan prinsip pertama itu adalah, saudaraku dikasih, mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita supaya tetap prima, tetap on, tetap bergairah dengan Tuhan. Alasan pertama adalah karena kerohanian itu adalah seperti sebuah kehidupan, dan kerohanian itu adalah sebuah kehidupan. Kita tahu persis bahwa setiap kehidupan harus dijaga dan dipelihara. Kalau dia tidak dijaga, maka dia akan menuju kepada kelemahan, sakit, dan pada akhirnya meninggal atau mati, saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau rohani kita tidak kita jaga, berarti kita sedang menuju kepada rohani yang lemah, sakit, lalu akhirnya bisa meninggal. Meninggalnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi alasan prinsip kalau kita tidak menjaga rohani kita, saudaraku, tidak menjaga hubungan kita, ini akan menuju kepada kelemahan, kematian. Saudaraku, ini seperti seseorang yang sedang berenang melawan arus. Walaupun dia berenang dengan segenap tenaga, majunya sedikit, tapi kalau dia coba berehat atau istirahat tidak mau berenang, dia akan ke bawah arus, mundur jauh ke belakang. Masalah rohani adalah masalah kehidupan. Kalau tidak kita jaga, dia otomatis mundur lebih cepat daripada orang berusaha untuk maju.
Jadi adalah sangat bijak, sangat baik bagi kita untuk menyadari bahwa saya harus menjaga stamina rohani saya dengan terus bersekutu dengan Tuhan, terus merenungkan firman Allah, hidup dikuasai firman Allah, menjadi pelaksana firman Tuhan, melakukan hubungan-hubungan yang apa yang Allah inginkan untuk diberitakan Injil di dunia ini, saudaraku. Maka kehidupan kerohanian kita tidak akan menuju kepada kematian, saudaraku. Jadi alasan prinsip pertama ini, kalau orang tidak mencintai Tuhan, orang tidak membangun rohani, dia pasti menuju kepada kelemahan, sakit, dan pada akhirnya bisa binasa, bisa mati, saudaraku. Jadi jangan anggap enteng menjaga kerohanian kita, saudaraku. Itu hal yang prinsip, seperti kita di dunia ini, kalau kita tidak makan, tubuh kita pasti mengalami kelemahan, sakit, dan pada akhirnya harus berhenti beraktivitas. Harus mati. Rohani juga sama. Kalau kita tidak menjaga hidup kerohanian kita, pada akhirnya dia akan menuju kepada kematian, saudaraku. Itu sebab itu, mari kita sadari ini. Jangan anggap rohani itu perkara yang sepele, saudaraku. Alasan prinsip yang kedua adalah, mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita? Alasan prinsip yang kedua adalah kita tahu persis, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan asupan makanan kemarin untuk hidup hari ini. Atau makanan hari ini itu hidup hari besok atau hari selanjutnya, saudaraku. Jadi setiap hari kita harus makan secara jasmani. Kalau kita makan hari ini, kita untuk hari ini. Kalau kita makan besok, untuk besok. Tidak bisa makan besok untuk lusa atau untuk hari berikutnya, saudaraku. Itu sebabnya mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita. Kalau kita tidak menjaga, tidak beri asupan rohani kepada rohani kita, saudaraku, pada hari ini dan setiap hari, maka kita akan berbahaya, mengalami kelemahan, kejatuhan, dan bisa menjadi terhilang, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga stamina rohani ini, saudaraku dikasih Tuhan. Secara prinsip yang kedua ini. Jadi menjaga stamina ini artinya setiap hari itu saya harus baca Alkitab. Saya harus bersekutu dengan Tuhan, saya harus berdoa, saya harus menaikkan syukur, saya harus mengingat firman-Nya, merenungkannya. Supaya seluruh pikiran saya dipenuhi oleh firman Allah dan roh Allah. Sehingga roh Allah itu mendapati diri saya kondusif untuk dipimpin, untuk melaksanakan apa yang Allah mau, yang bernilai kekal, yang berpaling menguntungkan kita secara manusia. Itu kita lakukan untuk menjaga stamina rohani kita, saudaraku. Jadi jangan menjaga stamina ini tidak hanya bicara tentang sebuah prinsip tentang harus menjaga stamina, tapi ada sebuah praktek yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa baca Alkitab hari ini lalu hanya untuk seminggu, saudaraku. Walaupun ayat yang sama kita baca, tapi kita harus baca day by day. Walaupun nas yang sama, topik yang sama, tapi kita harus membacanya, saudaraku, day by day. Tidak bisa satu kali itu seminggu, nggak bisa. Kita makan hari ini makan dengan tempe, tahu, telur. Besok kita juga bisa makan tempe, tahu, telur. Tapi makannya hari ini itu hari ini kekuatannya. Makan yang besok untuk besok kekuatannya, saudaraku. Firman Allah. Kita baca hari ini dengan nas yang sama. Besok kita baca yang sama. Dia tetap adalah asupan untuk kita. Jadi mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita? Karena hidup rohani tidak bisa mengandalkan makanan kemarin. Mendengar firman kemarin. Kecuali firman kemarin you dengar, you merenungkan ulang di hari ini atau di saat ini. Atau di saat berikutnya, saudaraku. Jadi alasan kedua prinsip ini harus kita lakukan, saudaraku. Alasan prinsip yang ketiga, saudaraku. Mengapa kita harus menjaga stamina rohani kita? Saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus menyadari sebuah kebenaran prinsip ini adalah bahwa kerohanian adalah sebuah kesatuan dan hubungan kita dengan Tuhan. Kerohanian itu berbicara tentang kesatuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan ini tidak pernah ada link yang selalu on, berarti akan terhenti pengaliran sumber supply dari sumber Tuhan kepada kita, saudaraku.
Jadi kita harus terus memastikan bahwa hubungan kita selalu jalurnya itu bersih, clear, tidak ada perintang, tidak ada penghalang. Sehingga kita selalu setiap saat bisa memiliki hubungan kepekaan dengan Tuhan. Karena kita menjaga hubungan ini, kondisi baru bisa terjadi, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya menjaga stamina rohani kita. Prinsip ketiga adalah karena hubungan rohani itu bicara hubungan kesatuan kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita biarkan tidak terhubung sedetik pun. Sebab ketika terhenti atau tidak terhubung, maka supply dari Tuhan menjadi terhambat. Kalau supply terhambat, maka kita yang akan akan menghadapi sebuah persoalan di hidup ini. Sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bergairah, membuat kita sakit dan menjauh dari Tuhan, yang akan berpengaruh kepada hidup praktis kita, saudaraku dikasih Tuhan. Hidup praktis kita. Alasan yang keempat, yang prinsip ini adalah, saudaraku, mengapa kita semua harus menjaga stamina rohani kita tetap on? Karena ada target yang Tuhan sudah targetkan kepada kita, yaitu kedewasaan kita dalam Kristus. Kalau kita tidak menjaga stamina rohani kita tetap on, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Menjadi dewasa dalam Kristus Yesus. Sebab hanya dengan stamina yang selalu on, selalu bergairah dengan Tuhan lah, baru kita terus mengisi diri kita dengan kebenaran-kebenaran Allah. Sehingga sampai kita menuju kepada titik yang Allah kehendaki. Kesempurnaan, kesatuan iman dalam Kristus. Para kekasih Kristus. Dari perenungan ini, saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu Pak Bun, sampai kapan saya harus menjaga stamina rohani saya? Pada umumnya saudaraku akan menemukan jawaban yang mengatakan, ya sampai kita pulang ke surga. Sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Atau dengan bahasa yang lebih kelihatan, lebih berbobot, ya sampai kesempurnaan itu tiba. Baik saudaraku, itu jawaban umum. Tapi ada satu jawaban prinsip saudaraku yang saya ingin Bapak Ibu pastikan memiliki jawaban ini dalam hidupmu adalah, sampai kapan saya harus menjaga stamina rohani saya? Yaitu sampai firman Tuhan dan rohnya menguasai dan menjadi pemimpin dan menjadi kesadaran serta menjadi gerak hidup kita. Jadi kalau kita menjaga stamina kita sampai firman itu menjadi master, Roh Kudus menjadi leader atas hidup kita. Firman pribadi kesadaran Tuhan menjadi kesadaran kita. Maka dengan sendirinya rohani kita akan terus bergulir dengan seperti bola salju yang makin hari makin besar, makin besar. Karena kita sudah berada dalam sistem kehidupan penguasaan Tuhan. Kita tidak mungkin lagi menjadi lemah. Kita akan terus dihidup oleh kegairahan itu. Jadi prinsip ini sudah sampai kapan? Sampai firman Tuhan dan rohnya menguasai. Merubah pikiran kita. Roh Tuhan menjadi pemimpin leader kita. Menjadi gerak kesadaran kita dalam menjalani hidup kita, saudaraku. Sehingga kita sungguh menjadi pelaksana Tuhan di muka bumi ini. Kita menjadi perwujudan dari kepala kita, Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa di bumi ini, saudaraku. Nah, pertanyaan terakhir, saudaraku, berkenaan dengan menjaga stamina rohani adalah, bagaimana kita bisa menjaga stamina rohani kita, saudaraku? Alasan yang umum adalah, yang prinsip kita semua tahu adalah yaitu kita harus mengenal Tuhan sampai kita dipenuhi dengan pengetahuan Tuhan. Kita tidak boleh mengenal Tuhan hanya di permukaan, hanya teori. Tapi mengenal, betul-betul mengenal di sini sampai kita memiliki apa yang Allah kasih tahu. Kita memiliki yang kita tahu, yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita dikuasai oleh apa yang kita tahu. Sehingga kita menjadi mampu dari apa yang kita tahu, apa yang kita terima dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengenal Tuhan sampai hanya sebatas teori. Hanya bisa mengucapkan kalimat rohani di saat-saat tertentu. Tapi tidak dalam penguasaan firman roh Allah. Jangan, saudaraku. Yuk, mari kita mengenal Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan kasih tahu. Terutama berhubungan dengan diri kita. Apa yang telah Allah perbuat bagi kita. Kita tahu apa yang Allah perbuat. Kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita setelah percaya Kristus. Kita menerima firman itu menguasai kita. Firman itu pengetahuan firman itu menjadi milik kita. Sehingga kita punya link dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya rohani kita akan terus menjadi bergulir dengan baik, saudaraku. Dan pada akhirnya kita mau tidak mau kita pasti menjadi
firman itu. Jadi kita melatih pikiran dan hati kita untuk terus menerus dalam pengetahuan firman itu. Kita belajar firman Tuhan, kita dikuasai, lalu kita dipelaksana terus siklus terus saudaraku. Tapi semakin besar, semakin dalam, semakin besar, semakin dalam. Para kekasih Kristus. Prinsip ini tidak bisa tidak. Ini adalah mutlak untuk kita. Untuk memiliki stamina rohani yang selalu prima, selalu bergairah dengan Tuhan. Miliki firman Allah. Jangan hanya sebatas tahu. Dari tidak tahu jadi tahu, tapi dari tidak punya harus jadi punya. Dari tidak mampu jadi mampu. Jadi kita berubah saudaraku. Salah satu contoh saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus datang menyelesaikan dosa, mengubah kita jadi orang berdosa jadi orang tidak berdosa. Tapi setelah itu mereka selalu mengatakan kita kan manusia berdosa. Itu kan menunjukkan bahwa pengetahuan Tuhan itu hanya sebatas kulit yang mereka pahami. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, menjadikan kita anak-anaknya, memberikan kita karakter hidup dan rohnya, maka harusnya kita tidak lagi menyadari, tidak lagi mengakui bahwa kita itu adalah orang berdosa. Memori kita memang mengatakan dulu kita orang berdosa, tetapi itu tidak boleh menjadi kesadaran saudaraku dikasih Tuhan. Kita bukan lagi orang berdosa statusnya, kita adalah orang kudusnya Tuhan. Orang benarnya Tuhan. Anggota tubuh Kristus yang tak bercacat celah. Jadi pemahaman ini yang harus kita miliki. Hanya dengan cara inilah kita bisa menjaga stamina rohani kita on. Bagaimana kita bisa terus semangat rohani sementara kita punya pikiran yang bertolak belakang dengan firman Tuhan? Tidak mungkin saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana orang bisa menjadi bergairah dengan Tuhan kalau dia selalu ingat dia adalah manusia berdosa, manusia yang punya kelemahan akan jatuh dalam dosa, punya keinginan daging. Tidak mungkin saudaraku. Jadi menjaga stamina rohani on tidak caranya adalah menerima pengetahuan Tuhan lalu dikuasai, lalu digerakkan oleh pengetahuan firman Allah itu, hidup oleh firman dan roh Allah saudaraku. Jadi seperti saya katakan tadi, sampai kapan kita menjaga stamina rohani kita? Sampai firman Tuhan dan roh Tuhan menguasai, menjadi pemimpin, menjadi kesadaran, menjadi gerak hidup kita. Bapak ibu saudaraku, pastikan hidupmu, rohanimu selalu prima, selalu on. So, kalau tidak, sudah akan bisa dikalahkan oleh situasi apapun datang kepadamu. Tapi kalau suasana rohanimu selalu on, you tidak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Tapi kalau rohani tidak bergairah, dia menjadi suam-suam kuku, dia akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Kita harus pada titik panas. Panas itu mempengaruhi, dingin juga mempengaruhi orang. Tidak oleh suam kuku saudaraku. Jadi dingin di sini bukan berarti kita harus dingin dalam pemahaman bahwa kita tidak boleh di daerah yang abu-abu. Kita harus memiliki sebuah suasana kita itu mempengaruhi. Kalau kita selalu dipengaruhi berarti kita suasana rohani tidak baik saudara. Dipengaruhi oleh dunia sekitar. Hal-hal yang berseberangan dengan Tuhan itu menandakan rohani kita tidak baik. Tapi kalau kita dikuasai firman Allah saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan mempengaruhi orang lain. Kita akan menguasai situasi. Kita tidak pernah dikontrol oleh situasi. Kita akan selalu menjadi pemenang. Karena hidup Tuhan sudah menjadi hidup kita. Selamat menjaga stamina rohanimu tetap prima, tetap on dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk terima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, sekarang silakan dibagikan kepada anggota keluarga. Kalau sudah, mari ikuti saya mengangkat roti dan anggur ini di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Bersama dengan saya mendeklarasikan akan perjamuan kudus ini, saudaraku. Bersama dengan saya ucapkan pengakuan ini. Saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus
darah telah Yesus ditumpahkan telah untuk ditumpahkan penebusan, untuk penebusan, pengampunan pengampunan dosa-dosa saya. dosa-dosa Saya percaya Saya oleh percaya korban Yesus, oleh korban manusia Yesus, lama saya telah turut disalibkan manusia lama saya telah turut dengan disalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. dengan segala hawa nafsu dan percaya keinginannya. oleh Aku korban percaya Yesus, oleh korban aku Yesus, telah menerima aku telah hidup menerima kekal, hidup kekal, hidup ilahi, hidup ilahi, hidupnya Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, mengabdi, untuk melayani mengabdi, Allah melayani Allah selama-lamanya. selama-lamanya. Aku percaya Aku oleh percaya korban Yesus, oleh korban aku telah Yesus, menerima aku telah segala menerima berkat yang berkelimpahan segala berkat untuk yang mengabdi berlimpahan untuk dan mengabdi melayani Tuhan dan melayani sampai Tuhan selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini menjadi alat di tangan-Mu, di tangan kami ketika kami makan dan minum. Sungguh roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga atas roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan membacakan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus bagi kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus menyelesaikan persoalan melilit manusia. Melilit kami dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Hidup kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Olehnya Tuhan sekarang Kau ulurkan tangan memberkati umat-Mu. Pada kekasih Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuh Kristus. Saya nyatakan Bapak Ibu Saudara sehat di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh karena korban penebusan Kristus. Sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk atas anugerah-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roh dan firman-Mu. Boleh menjadi bagian, bahkan menjadi utama, menjadi pemilik penguasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Para kekasih Kristus, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan rohnya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh memberkati roh kita dikuatkan, memberkati jiwa kita disegarkan, memberkati tubuh kita disehatkan, memberkati rumah tangga disejahterakan, diharmoniskan, dibahagiakan, memberkati pekerjaan buat tangan kita dilipat gandakan menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang karena nama Tuhan, memberkati studi anak-anak kita sehingga mereka menjadi cerdas berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati seluruh hidup kita sehingga dengan demikian kita menjadi saksi Kristus karena kita hidup dalam stamina rohani yang selalu on dengan Tuhan. Sungguh berkat ini saya nyatakan sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi, tetap jaga stamina rohani kita. Tetap bergairah untuk perkara Tuhan, perkara rohani. Jangan biarkan apapun menggoncang, menggoyang kita. Tetap fokus dengan Tuhan saudaraku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Amin.